Rezim Jokowi adalah rezim paling buruk, presiden paling buruk yang pernah ada di negara kita. Tapi saya sebagai rakyat Indonesia bangga punya presiden seperti Bapak Jokowi. Kalau boleh kami minta Bapak Jokowi tetap menjadi presiden kami di 2024. Jokowi adalah rezim paling buruk, presiden paling buruk untuk para mafia ya. Maka dari itu, salah satu alasan agar Bapak Joko Widodo tetap menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029 nanti minimal. Dan kalau bisa, Bapak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ini seumur hidup. Bagaimana? Halo guys, rakyat Indonesia sangat beruntung mempunyai seorang presiden seperti Pak Jokowi yang sangat dicintai oleh rakyat kecil. Ya, ada orang kata pencitraan, ada orang kata tim media presiden dan segala macam. Tetapi apa yang pastinya saya tengok dalam media, sebab tidak pernah berjumpa dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden Jokowi begitu dekat dengan rakyat kecil di mana-mana. Bahkan selama puluhan tahun, beberapa dekad, contohnya di Papua tidak dibangunkan. Tetapi di era presiden, orang Papua daripada rakyat kecil menangis. Dan rakyat Indonesia saya kira akan menangis sekali lagi apabila Presiden Jokowi berhenti menjadi Presiden Republik Indonesia, karena masa jabatannya telah tamat tidak lama lagi. Wahai orang Indonesia, Anda beruntung karena mempunyai seorang pemimpin yang hebat. Mudah-mudahan Malaysia pun satu hari nanti akan kembali hebat. Oke guys, itu saja, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sedulur gerobokan gokil semuanya. Bagaimana, masih dalam keadaan sehat walafiat ya? Nah, di video kali ini lagi-lagi kita ngomongin soal orang-orang dari kelompok barisan sakit hati yang lagi-lagi menjelekkan Presiden Jokowi. Kali ini Niko Silalahi yang menyebut bahwa Pak Jokowi ini adalah presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Ya, tapi apa mau dikata ya, kalau yang berbicara orang-orang dari barisan sakit hati ini. Karena mau sebaik apapun Presiden Jokowi, sebagus apapun kepemimpinan Pak Jokowi, di mata mereka itu pasti Pak Jokowi tetap salah. Di mata mereka program Pak Jokowi ini nggak ada baiknya. Tetapi tentu kita sebagai rakyat ya, kita tahu bahwa Pak Jokowi ini adalah salah satu presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Di era Pak Jokowi ini ya, yang namanya pembangunan infrastruktur itu dibangun merata sampai di pelosok-pelosok Nusantara. Daerah-daerah terluar, pulau terdepan yang dulunya itu kurang mendapatkan perhatian, terutama soal pembangunan infrastruktur ya, di era Pak Jokowi ini mereka sudah benar-benar merasakan manfaatnya. Mereka benar-benar merasakan hadirnya negara di wilayah mereka. Dan itu baru mereka rasakan ketika Presiden Jokowi memimpin. Hal ini terbukti ya dari tingkat kepuasan masyarakat, di mana 80%-an rakyat ini puas dengan kinerja dari pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan ya rakyat sendiri begitu mencintai Presiden Jokowi dan masih ingin dipimpin oleh Pak Jokowi lagi.
andai kata tidak terbentur dengan konstitusi yang mengatur presiden hanya 2 periode, mungkin Pak Jokowi itu bisa jadi presiden lagi. Bahkan nggak hanya rakyat Indonesia saja ya, bahkan ada seorang warga Malaysia ya yang menyebutkan kalau Indonesia itu sangat beruntung punya presiden seperti Pak Jokowi yang begitu dekat dengan rakyat, perhatian dengan rakyat, dan berhasil memajukan negara Indonesia. Dan berikut adalah videonya. Jokowi adalah musuh paling buruk presiden Buruk untuk para mafia ya. Maka dari itu, salah satu alasan agar Bapak Joko Widodo tetap menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029 nanti minimal. Dan kalau bisa, Bapak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ini seumur hidup. Bagaimana? Tapi saya sebagai rakyat Indonesia bangga punya presiden seperti Bapak Jokowi. Kalau boleh kami minta Bapak Jokowi tetap menjadi presiden kami di 2024. Ya, salam dari Jawa Tengah. Herman, bagaimana pendapat Om Herman masalah katanya Jokowi presiden terburuk dalam sejarah? Kita harus cerdas memikirkan, itu harus cerdas. Itu suatu kesalahan orang banyak. Presiden tuh menurut saya tuh orang terbaik di negeri ini. Menurut saya orang paling baik lah, itu minimalnya orang baik. Dia tuh selalu memikirkan rakyat. Orangnya lalu selegowo, hatinya tuh halus. Untuk itu harus kita benar-benar luruskan masalah-masalah yang seperti ini. Halo guys, rakyat Indonesia sangat beruntung mempunyai seorang presiden seperti Pak Jokowi yang sangat dicintai oleh rakyat kecil. Ya, ada orang kata pencitraan, ada orang kata tim media presiden dan segala macam. Tetapi apa yang pastinya saya tengok dalam media, sebab tidak pernah berjumpa dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden Jokowi begitu dekat dengan rakyat kecil di mana-mana. Bahkan selama puluhan tahun, beberapa dekad, contohnya di Papua tidak dibangunkan. Tetapi di era presiden, orang Papua daripada rakyat kecil menangis. Dan rakyat Indonesia saya kira akan menangis sekali lagi apabila Presiden Jokowi berhenti menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena masa jabatannya telah tamat tidak lama lagi. Dan dia beritahu dia akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Nah, di saat itu kekuasaan yang dia ada tidak boleh lagi. Dia tidak ada kekuasaan lagi untuk membantu rakyat-rakyat kecil, anak-anak sekolah, beri basikal, kan? Dan saya begitu yakin ramai rakyat Indonesia akan menangis kehilangan seorang pemimpin yang sangat berwibawa. Kalau kita pergi ke Indonesia sekarang, the word you can say is wow. Indonesia kok beda banget ya. Karena saya pernah di Indonesia era Pak Soeharto tahun 1996. Dan ternyata memang jauh sekali bezanya. Era itu dan era SBY saya pernah di Indonesia juga. Dan ternyata sekarang sangat-sangat berbeza dan maju di zaman Pak Jokowi. Bayangkan, baru-baru ini ada KTT di Labuan Bajo yang sekelip mata menjadi popular di seantero dunia. Dan begitu juga pembangunan infrastruktur di berbagai tempat di wilayah Indonesia berusaha dimajukan oleh Pak Jokowi yang bekerja siang dan malam. Wahai orang Indonesia, Anda beruntung karena mempunyai seorang pemimpin yang hebat. Mudah-mudahan Malaysia pun satu hari nanti akan kembali hebat. Oke guys, itu saja, bye.